Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yayang Manunggal Jonegoro. Saya pemilik PT Sumber Jaya Mojopahit, agen LPG 3 kilo. Jadi awalnya itu dari dulu masih ada minyak tanah. Awal tahun 2010 itu, kalau nggak salah 2009-2010 itu konversi dari minyak tanah ke LPG lah, itu mulainya dari itu. Dulu awalnya itu kita melayaninya itu minyak tanah karena kontrak dengan Pertamina-nya itu minyak tanah. Terus sejak ada konversi kita ikut aturan dari Pertamina, terus langsung mulai LPG itu awalnya tahun 2010. Urutannya jadi kita itu sebagai agen. Nah, agen itu nanti kita ditugaskan oleh Pertamina untuk kirim ke pangkalan. Nah, dari pangkalan itu nanti pangkalan jual lagi ke sub pangkalan, terus juga ke pengecer sama ke rumah tangga langsung, bisa ke toko-toko. Nah, kalau kita ke atas ke Pertamina langsung itu ibaratnya kita itu kulaannya itu ke Pertamina langsung gitu. Nanti ada dikasih nomor vendor, dikasih kode untuk bayar, untuk beli gitu. Jadi kita langsung ke Pertamina, dari Pertamina langsung. Kalau sekarang untuk mau memulai agen baru, saya kurang tahu ya syaratnya apa aja. Kalau saya dulu, karena saya konversi dari minyak tanah itu pasti kan harus ada persyaratan yang dibutuhkan lagi. Nah, persyaratan itu biasanya harus punya kendaraan. Yang pertama punya kendaraan, punya gudang, terus punya kantor, terus tabung itu katakan kalau kita jualnya dapat 1 DO, misalkan 1 DO. Nah, 1 DO itu jumlah tabungnya itu 560. Itu biasanya 1 truk maksimal 560 itu tadi 1 DO. Nah, itu harus bisa 1 hari itu habis. Dalam artian besok lagi 560 harus habis lagi, besoknya lagi. Jadi berkelanjutan seperti itu terus. Nanti kalau tidak memenuhi, pasti akhirnya DO-nya gandol. Terus nanti akhirnya bisa banjir atau bisa di lapangan itu kebanyakan stok, akhirnya banjir. Terus bisa juga karena banjir itu kita agen itu jadi kesulitan untuk survive, dalam artian nggak bisa nyari tabung kosong, nggak bisa muter, masalah keuangannya itu tadi. Terus ada lagi persyaratannya yang masalah kayak notaris, foto siup, TDP, TDG, terus izin usaha, gitu-gitu banyak lah. Kendala yang paling utama itu awal itu persaingan harga dulu, tapi kalau sekarang kan sudah ada SK Group, jadi nggak ada kendala yang berarti, cuman masalah kayak perselisihan antar agen sih. Kayak misalkan ada agen yang masuk ke wilayah jual kita, itu nanti akhirnya ngerusak harga. Terus juga bisa juga itu akhirnya jadi bisa banjir, kiriman kita kan akhirnya diserobot sama orang itu diambil. Jadi kita kekurangan tabung kosong, nggak bisa ngeplan lagi untuk dapat. Itu biasanya kalau HET yang dari Pertamina itu 14.500 itu HET dari agen ke pangkalan. Nah, terus kalau pangkalan jual ke subpangkalan, ke rumah tangga, ke penyalur,
itu harga eceran tertingginya 16.000, itu sudah pasti segitu. Tapi kadang ada agen-agen yang nakal jualnya di bawah itu, kita juga nggak tahu kan ya, namanya orang masing-masing. Ada yang sesuai aturan, ada yang enggak. Kalau yang sesuai aturan ya tadi disesuaikan sama HET tadi. Mengatasinya itu ya tiap agen pasti punya cara masing-masing. Nah, kita dari PT Sumber Jaya itu biasanya ngirim 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali kirim ke pangkalan. Nah, itu kita bagi. Jadi ada yang dikirim hari Selasa, Kamis, Sabtu, ada yang Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, itu kita pakai 2 hari sekali itu karena kita sesuaikan sama kebutuhan di lingkungannya mereka, pangkalannya itu tadi. Kalau serapannya banyak, ya kita kasih alokasinya ya lumayan banyak. Nah, sedangkan kalau serapannya sedikit, ya disesuaikan sama serapannya sedikit tadi. Jadi misalkan dalam sehari habis 60 gitu. Jadi kalau 2 hari sekali otomatis 120. Kita kasih kadang 150 untuk jaga-jaga, yang 30 untuk stok barangkali ada permintaan lebih. Kadang sehari kita nggak nentu, kadang bisa 105 gitu. Sisanya cuma 45 buat besoknya. Seenggaknya ada stok buat besoknya supaya bisa dikirim lagi. Itu kalau dari agen PT Sumber Jaya. Kalau agen lain kadang kirimnya langsung satu truk gitu. Tergantung agennya juga untuk memanage di lapangan supaya nggak banjir atau nggak supaya nggak langka gitu. Kalau terdampak COVID, dampak ke pengiriman mungkin ada, dampak ke serapan masyarakatnya sepertinya nggak sesignifikan seperti perusahaan-perusahaan lain sih. Kalau di LPG ini kan kebutuhan pokok, pasti orang butuh setiap hari. Jadi mau nggak mau orang pasti beli karena memang butuh itu tadi. Nah, kalau dampaknya tadi itu mungkin lebih ke kayak kebutuhan untuk safety-nya karyawan sih, sama ke kayak kita mau masuk ke lingkungan yang kita kirimi ke pangkalan, kadang waktu awal-awal dulu masih ditutup-tutup gitu sama RT-nya atau enggak sama kepala desanya gitu. Tapi berhubung ini kan subsidi wajib dikirimkan, kalau nggak dikirimkan pasti yang kena tegur kan agen juga, wilayah situ juga bisa kita marahi. Misalkan kepala desanya menghalangi subsidi, itu malah bisa kena sanksi gitu. Jadi dampaknya mungkin ya ke karyawan aja sih, untuk lebih safety, jaga kesehatan, lebih mengeluarkan sedikit biaya untuk beli hand sanitizer, sabun gitu-gitu sih. Kalau vitamin, susu gitu. Kalau dampak ke yang lain-lainnya nggak ada sih saya rasa. Kalau armadanya ada 3 truk, karena 1 truk itu untuk 1 kilo tadi. Nah, yang L300 itu ada 1 untuk kirim ke lokasi yang truk nggak bisa masuk itu biasanya. Terus kalau VR atau Tosa sih nggak ada, cuma itu aja sih. Terus karyawannya itu ada 2 di kantor, terus sama 8 orang untuk tiap armada diisi 2 orang gitu. Jadi ada armada, ada 8 sama orang admin gudang sama kantor, ada 10, sama ada 1 lagi yang di Pertamina. Itu biasanya untuk nebus DO-nya dari kita, nebus ke Pertamina, bayar DO-nya itu tadi. Itu 1 orang.
Kalau mau jadi pangkalan itu syaratnya ya itu tadi, harus ada izin usaha yang pertama. Yang kedua itu harus ada tempatnya, yang tempat untuk safety zone-nya, supaya kan ini kan bahan subsidi, terus bahan mudah meledak, harus safety lah yang pertama. Terus apa namanya, menyerahkan KTP KK gitu untuk apa namanya, proses ke bank, karena sekarang sistemnya pembeliannya pakai cashless. Terus juga harus menyediakan tabung sesuai alokasinya, daya serapnya di desa yang mau dia pakai untuk pangkalan itu tadi. Itu sih maksimalnya ada, minimalnya sebenarnya nggak ada. Cuman kalau kita kan nggak mungkin ngirim cuma 20 kan, kalau pakai truk pasti anak-anak itu komplain. Jadi biasanya itu minimalnya 200 untuk 2 hari, jadi satu harinya bisa 100. Motivasi paling ya jangan mudah menyerah, terus berusaha. Kita itu enggak apa namanya, enggak akan mudah jalannya memang di awal, tapi kalau kita jalani terus, kita berusaha terus, nanti pasti bisa, pasti ada jalannya kok. Terus jangan mudah menyerah, terus giat usahanya. Itu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe Inspirasi Sedulur. Terima kasih.